Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, keagungan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, kemudian menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan-syaitan pada bulan itu. Maka bulan ini merupakan nikmat bagi umat ini, bagi umat Islam yang sepantasnya dan sepatutnya kita mensyukuri nikmat itu. Tentu dengan kesyukuran yang benar, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyukuran yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan ibadah seperti itu sampai kaki engkau bengkak ketika melaksanakan sholat lain? Bukankah engkau adalah orang yang dijamin masuk surga? Dosa-dosamu yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak pantaskah saya sebagai seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah seperti itu. Oleh itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Namun bila kalian ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, niscaya azab Allah sangat pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini terkadang dia menjadi sebuah kegembiraan ketika seorang hamba betul-betul memanfaatkan nikmat itu. Bahkan dia akan menjadi penolong nanti baginya pada hari akhirat. Namun terkadang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab hamba ketika mereka mengingkari nikmat itu. Ramadan adalah nikmat dari Allah. Maka sepantasnya kita ini harus memanfaatkan Ramadan dengan baik, dengan benar, agar ia menjadi sebuah kegembiraan bagi kita di dunia sebelum di akhirat, dan bukan menjadi adab bagi seseorang atau kecelakaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan derajat di antara dua orang sahabat yang masuk dalam Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang derajat ini seperti antara derajat langit dan bumi. Hal ini diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah. Beliau mengatakan ada dua orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara mereka begitu semangat untuk berjihad sehingga dia mendatangi medan perang sampai ia syahid fisabilillah. Namun sahabatnya yang satu ini masih hidup setahun setelah kematiannya. Talha bin Ubaidillah menceritakan bahwasanya suatu ketika di malam hari saya bermimpi melihat dua orang ini berada di depan pintu surga. Kemudian ketika itu datanglah malaikat dan mempersilahkan sahabat yang terlambat meninggal ini, yang hidup setahun
setelah kematian sahabatnya yang syahid fisabilillah. Kemudian malaikat ini mempersilahkan dia lebih duluan masuk dalam surga. Kemudian setelah itu malaikat ini pun keluar dan mempersilahkan sahabatnya yang pertama meninggal dunia syahid fisabilillah masuk setelah sahabat yang kedua tadi. Kemudian setelah itu malaikat kembali keluar dan mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, pulanglah engkau karena sesungguhnya belum saatnya bagimu untuk masuk. Kisah ini diceritakan oleh Thalhah kepada sahabat ketika itu. Kisah dua orang ini. Namun apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sahabat ketika itu merasa heran kenapa bisa seperti itu. Karena sahabat ini memahami bahwasanya puncak daripada Islam itu sendiri adalah jihad fisabilillah. Sehingga mereka ini menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah dalam mimpinya. Akhirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang membuat kalian heran? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang kedua meninggal itu telah hidup 1 tahun setelah sahabatnya yang pertama itu meninggal? Para sahabat mengatakan, benar, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa adraka Ramadhana wa sama wa shalla kada wa kada min sajadatin fi sana. Bahkan sahabat yang terlambat meninggal ini telah mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia melaksanakan sholat seperti ini, bahkan dia selama 1 tahun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat mengatakan, bala, betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Di antara keduanya itu derajat antara yang satu dengan yang lain itu sebagaimana derajat antara langit dan bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya sungguh betapa besar keutamaan Ramadan itu. Dia adalah merupakan nikmat yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada orang yang menyia-nyiakan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, ya ragima anfu rajulin, sungguh celaka seorang dakhala alaihi Ramadan mendatanginya, menjumpainya, thumma salakha qabla an yughfara lahu, namun dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan. Dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan Ramadan telah berlalu. Oleh itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi nikmat ini adalah merupakan kegembiraan yang akan dirasakan oleh seorang hamba ketika dia memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Namun bisa jadi ia menjadi kecelakaan baginya ketika dia mengabaikan dan melalaikan nikmat itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bergembira, jadilah orang yang bersyukur dengan kedatangan Ramadan, tentunya dengan banyak melakukan amal-amal kebajikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.